Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin ar-rasulul amin khatamul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur nikmat Allah sangat banyak. Nikmat yang tidak terhitung oleh kita, nikmat yang tak bisa ditakar dengan apapun alat yang kita punya. Karena nikmat Allah zahir dan batin mengalir kepada kita dan setiap saat datang, tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Sejak kita berada dalam rahim orang tua, mulai berbentuk pertemuan ovum dan sperma sebagai cabang yang akan menjadi anak manusia, itu sudah mendapat rizki dari Allah, mendapat penjagaan dari Allah sampai saat ini. Tak berhenti. Bahkan sampai kita meninggal tak berhenti. Meninggal kita baru habis nikmat Allah untuk kita di dunia ini. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan pernah merasa diri tidak diberikan nikmat, diberikan rizki, diberikan karunia oleh Allah. Karena 24 jam maksiat kita pun diberi nikmat. Tidak ingat kepada Allah, lalai, malas, tidak melakukan apapun, nikmat Allah mengalir. Sehingga kalau kita bandingkan nikmat Allah dengan syukur kita kepada Allah, tak akan pernah sebanding. Karena kalau kita ibadah, anggap solat 5 waktu. Paling solat 5 waktu, satu kali solat paling lama setengah jam. Sudah masuk solatnya, masuk zikirnya, masuk mengajinya, dan berbagai hal-hal yang merupakan ibadah, hubungan langsung dengan Allah, sudah habis begitu. Kali 5 jam baru 150 menit. 24 jam nikmat mengalir, maka tak sebanding. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Mudah-mudahan nikmat Allah yang kita syukuri membuat kita semakin baik dalam hidup, lurus, dan nikmat itu terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, pasti tambahkan nikmat itu. Salawat dan iring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita layak untuk berjumpa dengan beliau, mendapat pertolongan Rasul, dan menjadi orang-orang yang berkumpul bersama orang yang dicintai dan orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi InsyaAllah kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Maka kita akan berkurban. Maka oleh karena itu dalam kajian pertemuan saat ini kita akan membahas tentang kurban. Tapi kita akan fokuskan dengan pembahasan tentang kurban di pedalaman. Atau kawan-kawan kita di Dompet Duafa dan beberapa lembaga menyebutnya tebar hewan kurban, THK. Nah, kita akan lebih membahas tentang THK ini. Kenapa kita mesti lakukan THK? Apa di balik THK? Dan untuk apa THK ini perlu kita sokong bersama-sama? Pertama, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min iraqatid dam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan sunnah terbaik yang dibuat oleh anak cucu Adam, yang dibuat oleh umat Nabi Muhammad, yang dibuat oleh seorang muslim pada hari Idul Adha, yang paling afdal, yang paling terbaik adalah berkurban. Dan pahalanya tak tergantikan oleh ibadah yang lain. Artinya kalau di saat kurban itu atau saat Idul Adha itu kita punya banyak kesempatan,
punya banyak potensi, punya banyak kemungkinan berbuat kebaikan, bisa sedekah, bisa silaturahim, bisa puasa sunnah, bisa yang lain-lain. Maka yang terbaik di antara semua ibadah sunnah tadi adalah berkurban, menyembelih seekor binatang, menyembelih hewan-hewan yang kita tujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dagingnya dimakan, dimanfaatkan oleh saudara kita yang lain. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kita mesti kurban? Apa untungnya kita berkurban? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami bahwa ketika berkurban itu yang paling beruntung adalah orang berkurban, bukan orang penerima daging, tapi orang berkurban. Kenapa? Pertama, kalau kita tengok redaksi hadis tadi, bahwa amalan kurban amalan terbaik, amalan paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkurban, ini sebab cinta Allah kepada kita. Maka orang yang berkurban, dia berhak dapat cinta dari Allah. Sebaliknya, kalau dia tak mau berkurban, Rasulullah tak suka, marah, murka Rasul kepada orang tak mau berkurban. Maka kata Rasul, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa saja orang yang mampu berkurban, dia punya kelapangan tapi dia tak berkorban, jangan sekali-kali mendekat ke tempat ibadah kami, tempat solat kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi marah. Nabi tak senang dikasih petunjuk, dikasih hidayah, diberikan arahan. Ini sunnah untuk kalian kerjakan, ini yang akan berguna untuk kalian, ini akan manfaat untuk kalian. Kita tak lakukan, maka Nabi tak suka. Jadi yang beruntung itu orang berkurban dibanding orang terima daging. Kenapa? Melakukan amalan terbaik dan amalan yang paling dicinta oleh Allah. Selain itu apa lagi? Dalam hadis tadi lanjutannya, innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Binatang-binatang yang kita kurbankan akan datang pada hari kiamat biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Akan datang dengan tanduknya, akan datang utuh dengan bulu-bulunya, akan datang dengan kuku-kukunya. Apa maknanya? Ini menggambarkan bahwa nanti di akhirat, semua binatang yang kita kurbankan di dunia, dia akan datang utuh seperti hidup di dunia, dan itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah serta menjadi syafaat pertolongan untuk orang-orang yang berkurban. Di akhirat nanti susah, perjalanan berat, menderita. Apalagi ketika di dunia tidak pernah taat atau kurang ketaatan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nanti di akhirat setiap orang akan terpisah dari orang terdekatnya. Anak terpisah dengan orang tua terpisah dengan anak, bapak dengan anak, ibu dengan anak, bapak dengan ibu, suami dengan istri, keluarga dengan keluarga, abang dengan kakak, saudara, saudari, semua terpisah. Siapapun yang dekat dengan kita, yang selama di dunia loyal dengan kita, menjaga kita, memperhatikan kita, selalu bersama kita, semuanya terpisah. Setiap orang pada saat itu merasakan ketakutan, merasakan suatu kondisi yang sangat mencekam, ingin selamat, tapi tak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal-amal saleh yang kita buat ketika di dunia. Dan boleh jadi hanya satu senyum yang pernah kita senyumkan kepada saudara kita di dunia, itulah penyelamat itu. Atau boleh jadi ada orang bertanya, Pak, di sini di mana dompet duafa? Saya sedang perlu, saya sedang butuh, saya ingin diperhatikan, disantuni oleh dompet duafa karena saya sedang butuh. Kita tunjukkan tempat dompet duafa, lalu mengalir bantuan, selesai masalah orang tadi. Kita cuma menunjukkan orang, boleh jadi
yang kita tunjukkan tadi terlaksana hajatnya karena kita, itulah sebab yang menyelamatkan di akhirat nanti. Maka sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit kebaikan yang kita buat itulah yang akan berguna di akhirat nanti. Maka hadis Nabi tadi menjelaskan bahwa kurban kita akan berguna, bermanfaat, akan menyelamatkan kita di akhirat karena satu ekor, mungkin satu ekor sapi, mungkin satu ekor domba, satu ekor kerbau, satu ekor kambing atau unta yang kita sembelih saat Idul Adha. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan berpikir kurban itu cukup sekali seumur hidup. Enggak. Tapi setiap tahun kalau kita bisa berkurban, berkurbanlah. Karena yang paling beruntung ketika kurban itu kita, bukan orang yang menerima daging kurban kita. Lebih beruntung kita. Itu sudah kita sebutkan dua. Yang ketiga lagi. Kata Nabi, wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsah. Yang ketiga, keuntungan bagi orang yang berkorban saat kita goroh leher binatang korban kita sembelih, belum sampai darah pertama dari lehernya jatuh ke tanah, orang yang berkorban sudah diampunkan dosanya oleh Allah. Dia sudah dirahmati oleh Allah, dia sudah dapat pahala. Orang lain belum tentu daging tadi sampai ke tangan orang lain. Boleh jadi setelah kita sembelih, kita urus, ada saja musibah sehingga daging tak bisa dimanfaatkan. Atau ada saja musibah, daging ini hilang. Ada saja musibah, daging ini rusak. Tak ada orang yang memanfaatkan. Sementara orang yang berkurban, belum pasti mati binatang, belum pasti daging sampai ke orang lain, dia sudah dirahmati, dia sudah diampuni, dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat muslim dirahmati Allah, tak rugi orang yang berkorban, tapi beruntung. Justru rugi kalau tidak berkorban. Maka ini mumpung masih ada waktu kita lebih kurang sebulan ke depan untuk berkorban, belum terlambat, mendaftarlah. Mendaftar di masjid dekat kita berada, atau melalui lembaga-lembaga filantropi, melalui Dompet Du'afa, melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat, atau lembaga yang lain, banyak. Di mana saja kita mendaftar kurban, insya Allah kurban kita akan terlaksana sesuai dengan syariat, karena ada banyak umat yang mengontrol pekerjaan pengurus masjid, lembaga-lembaga, dan orang-orang yang dipercaya melaksanakan pelaksanaan kurban yang tadi kita sebut istilahnya dengan tebar hewan kurban. Belum ketinggalan. Timbul pertanyaan, Ustaz, tadi kan ada beberapa keuntungan orang berkurban. Lalu apa hukum kurban dalam syariat? Dalam kajian-kajian para ustaz yang lain mungkin sudah dijelaskan. Saya ingin menegaskan saja bahwa kurban ini bagi umat hukumnya, sebagian ulama mengatakan fardu, wajib dilaksanakan. Tapi mayoritas ulama termasuk di Indonesia yang kita melaksanakan ibadah dengan mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Lalu timbul pertanyaan lanjutan, siapa orang yang dianjurkan itu Ustaz? Siapa yang sunnah muakkadah itu baginya melaksanakan kurban? Dalam syariat, orang yang dituntut, yang disuruh, yang dikehendaki syariat untuk berkurban itu pertama muslim. Muslim. Karena kurban ini ibadah. Tidak sah ibadah kecuali dari orang yang sah niatnya. Orang yang sah niatnya mesti seorang muslim. Maka orang yang disuruh berkurban dan sunnah bagi dia melaksanakan kurban adalah muslim. Laki-laki, perempuan, sama, muslim. Yang kedua, orang yang berakal, orang yang baligh. Artinya kalau ada muslim, dia sudah berakal, dia sudah baligh, dituntut oleh syariat untuk berkurban. Kalau belum baligh, belum berakal, bagaimana? Tidak dituntut. Sehingga kalau ada orang, anak kecil, dia belum balik, belum berakal, hartanya banyak, mungkin warisan orang tuanya.
saat orang tuanya meninggal usianya masih 5 tahun. Orang tuanya mungkin meninggal kecelakaan, mungkin bencana, meninggal keduanya. Warisannya banyak. Tidak, kita laksanakan kurban atas nama dia dengan harta dia. Karena tidak dituntut oleh syariat orang-orang yang belum berakil balik melakukan tabarru'at, amalan-amalan ibadah yang bentuknya sunnah. Yang ketiga, orang yang mampu melaksanakan kurban. Ini yang dituntut syariat. Jadi syarat pertama muslim umum. Yang kedua berakal balik. Yang ketiga orang yang mampu berkurban. Siapa yang dianggap mampu berkurban ini? Orang yang dianggap mampu berkurban ini adalah orang yang apabila pada hari Idul Adha tambah 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dia mampu memenuhi kebutuhan dasar dia. Kalau dia punya keluarga, punya anak, punya tanggungan, dia selesaikan kebutuhan semua orang tadi. Lebih dari kebutuhan dasar mereka, ada dana simpanan atau ada dana aman untuk bisa digunakan melaksanakan ibadah yang sunnah seharga binatang paling rendah dalam pelaksanaan kurban, dia dihitung mampu. Contoh, satu keluarga di Pekanbaru, bapak dan ibu tambah 3 orang anak, satu hari kebutuhan 100.000. Kalau tanggal 10, 11, 12, 13 berarti 4 hari. 4 hari ini dia sanggup memenuhi dengan 400.000. Lebih dari itu dia punya dana. Kalau sekarang kita tengok di Pekanbaru, iuran untuk satu orang peserta kurban berkisar 2.400.000 sampai 2.500.000, lebih dan kurang lah, sekitar itu. 400.000 untuk kebutuhan dasar. Lebih dari itu bisa ikut melaksanakan kurban dengan iuran 2,4 atau 2,5 juta. Artinya dia punya uang kurang dari 3 juta, aman untuk 4 hari tadi. Dia sudah termasuk orang yang disuruh berkurban oleh syariat. Jadi tak mesti menunggu kaya dulu, tak mesti menunggu punya Mercy dulu, tak mesti punya rumah bertingkat dulu, enggak. Tak mesti sudah menikah dulu, tak mesti PNS dulu, tak mesti kerja mapan dulu. Ini standarnya, mampu. Jadi sahabat muslim, kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasar untuk hari Idul Adha tambah 3 hari tasyrik, lebih dari itu sanggup untuk berkurban dengan binatang paling murah harganya di antara binatang-binatang yang dikurbankan, berkurbanlah. Kita yang disuruh oleh syariat, fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikan salat Idul Adha oleh kalian dan berkurbanlah. Baik, saudara-saudara muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mencoba fokus kepada pembahasan kita tentang pelaksanaan tebar hewan kurban. Perlu kita pahami, saudara muslim dirahmati Allah, bahwa kurban ini ada dimensi ibadah hubungan vertikal dengan Allah. Tapi di sisi yang lain ada sisi sosial, horizontal hubungan makhluk dengan makhluk. Apa sisi horizontal itu? Pertama, kita tengok ada sikap yang akan memperbaiki diri orang-orang yang berkorban. Satu, dengan berkorban dalam dirinya punya rasa peduli dengan yang lain, sehingga di masyarakat hidupnya tidak egosentris, individualis, hanya mau peduli dengan diri sendiri dan tak mau tahu dengan kebutuhan orang. Dan kalau kita jujur, tak ada orang yang sanggup hidup sendirian. Pasti kita ini saling membutuhkan dengan yang lain. Dan sudah menjadi sunnatullah, kita ini setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan, dan punya kebutuhan satu dengan yang lain, dan punya hajat kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian semua butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurban mengikis sifat individualisme, mengikis sikap
kikir, pelit, bakhil, dan berbagai sifat-sifat kebinatangan yang tidak tepat dengan manusia berakal yang ada dalam diri kita. Apalagi yang lain. Dengan berkorban, muncul dalam diri kita menganggap saudara yang lain seperti diri kita. Nabi SAW dalam banyak hadis mengatakan, fima makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang yang beriman kepada Allah sampai dia bisa memperlakukan saudaranya seperti halnya dirinya ingin diperlakukan oleh orang lain. Artinya apa yang dia suka diperlakukan oleh orang lain, dia buat juga kepada orang lain. Itu baru sempurna iman. Kita dicubit orang terasa pedih, terasa nyeri, sakit. Hal tersebut tak kita buat pada orang. Kita dibicarakan orang di belakangnya, tak enak menurut kita, sakit rasanya ditikam di belakang. Kita tak melakukan itu kepada orang. Baru mukmin yang beriman. Nah, ketika kita punya saudara di sekitar kita, dia merasakan lapar, merasakan susah, tak pernah makan daging, datang kita, bantu dia, selesaikan masalahnya, beri daging, dan berbagai hal yang baik-baik kita berikan kepada dia. Inilah wujud seorang muslim merasa saudaranya adalah bagian dari dirinya dan diperlakukan dengan perlakuan terbaik yang bisa dia persembahkan kepada saudaranya. Ini korban. Banyak nilai-nilai baik dari korban ini, nilai sosial. Maka korban tak sekadar ibadah yang vertikal dengan Allah, tapi ada efeknya dalam sosial kita. Dan bagi orang yang menerima daging kurban, masyarakat sekitar menganggap bahwa saya masih punya saudara. Mereka ketika punya harta, mereka ketika punya kelebihan, dia tak mansur, makan surang. Tapi harta mereka di-sharing dengan kita, dibagi dengan kita. Disembelihkannya seekor kambing, seekor domba, seekor sapi, seekor kerbau, lalu dibagi dengan yang lain. Oh, sayang dia dengan saya. Oh, punya perhatian dengan saya. Dan ini baik. Bila jiwa-jiwa seperti ini yang muncul di masyarakat, husnuzan seperti ini yang muncul di masyarakat, masyarakat kita akan jadi masyarakat yang kuat. Mereka satu dengan yang lain saling kompak, saling merasa yang lain adalah bagian penting dari diri mereka, dan mereka semua akan menjadi orang-orang yang mencinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menggambarkan bagaimana hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain itu, mathal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman dalam bercinta kasih, dalam bersimpati, dalam berkasih sayang satu dengan yang lain, dalam menjaga perasaan satu dengan yang lain, bagaikan satu tubuh kita ini. Idza ishtaka minhu udwun, kalau ada satu organ di antara semua badan kita ini yang sakit, tada'a lahu sairul jasad, semua anggota badan ini akan merasakan perih sakit, merasakan kondisi tidak nyaman sehingga tidak tidur, mata begadang, dan berbagai hal yang tidak nyaman. Padahal yang sakit cuma satu organ. Gigi yang sakit semuanya tak bisa istirahat. Kuku yang terkelupas, kuku yang tanggal tercongkel, itu merasa penderitaan untuk semua badan. Nah, inilah gambaran orang beriman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Muslim dengan yang lain kalbunyan, bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'dhuhum ba'dha, saling menguatkan satu bagian bangunan dengan yang lain. Ada dinding, ada pondasi, ada tiang, ada atap, semuanya saling menguatkan. Dan kita memang perlu begitu. Oleh karena itu Nabi SAW ketika pertama datang ke Madinah saat hijrah, beliau berusaha bangun masjid. Untuk apa gunanya? Agar orang beriman ini ketika sholat di satu tempat yang sama, satu shaf yang sama, mereka berdiri berdampingan, dan mereka saling tahu satu dengan yang lain, saling paham satu dengan yang lain, saling perhatian, dan menganggap yang lain itu adalah
saudara seperti saudara kandung. Rubba akhin, banyak orang tidak berasal dari ayah dan ibu yang sama, tapi sama kuatnya hubungan erat kita seperti orang yang terlahir dari ayah dan ibu yang sama. Masyarakat Madinah begitu. Karena mereka kompak, dekat, akrab, orang yang sedikit di Madinah tadi menjadi berubah peradaban. Jasa mereka lah sampai Islam pada kita sampai hari ini. Kalau tak ada sifat bersama, sifat bermasyarakat, sifat sosial di antara mereka, mungkin kita tak pernah merasakan nikmatnya salat di masjid, nikmatnya salat di mushola, dan berbagai pengajian yang kita adakan hari ini. Karena setiap mereka sibuk dengan diri mereka, setiap mereka sibuk dengan perdagangan, dengan perang, dengan keluarga, dengan apapun yang menjadi keinginan-keinginan pribadi. Agama tak ingin seperti itu. Agama inginnya semua kita ini merasa yang lain bagian dari kita. Sehingga Al-Quran menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara, tidak terbatas dengan teritorial, tak terbatas dengan bangsa, tak terbatas dengan bahasa, tak terbatas dengan komunitas, dengan kelompok, dengan suku, dengan RT, dengan jamaah, tak terbatas dengan berbagai label, berbagai embel-embel yang kadang-kadang menjadi pemisah antara kita dengan yang lain. Nah, inilah agama kita yang hanif, mengajarkan kebersamaan. Maka kita lihat ibadah kurban ini ibadah yang membangun kebersamaan antar orang-orang muslim, bahkan nanti bermanfaat juga bagi orang non muslim. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan. Sekarang kita melaksanakan kurban di pedalaman, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh orang-orang yang melaksanakan kurban pedalaman? Sebenarnya sederhana saja. Kita kurban di pedalaman, kurban di pinggiran kota, di titik-titik kantong-kantong kemiskinan, karena di tempat itu kadang-kadang tak ada satupun binatang kurban. Jangankan sapi, kambing pun tak ada. Apa sebab? Mereka miskin. Mereka tak sanggup. Jangankan untuk kurban, untuk sehari-harinya payah. Untuk rumah yang layak, agar tak panas ketika siang, tak dingin ketika malam, angin berhembus, hujan turun, payah mereka. Kalaupun ada rumah dari kayu, itu bolong-bolong. Dan untuk kebutuhan dasar, kadang-kadang membeli ke kota mahal. Di hutan tak terpenuhi dengan cukup. Kan tak semuanya ada di hutan itu. Padi, mesti kita di tempat-tempat tertentu. Semua tanah ini bisa cocok untuk padi. Ada kebutuhan mereka di tempat yang lain. Kadang-kadang tak terpenuhi. Kalaupun terpenuhi tapi mahal. Maka saya setiap kali datang ke suku Talang Mamak di Indragiri Hulu, atau datang ke suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti, itu melihat langsung bagaimana mereka dengan segala kesederhanaan. Mereka dengan kepolosan, mereka dengan kejujuran datang menemui kita, menghadap kita. Dan nampak kalau kita datang dengan logistik itu ada kegembiraan saat mereka menerima logistik kita. Al-Quran menyuruh kita, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ketika kalian kurban, makanlah sebagian untuk kalian, dan sebagiannya berikan untuk makan orang-orang yang susah, orang-orang fakir. Di kita, di kota, kebanyakan daging itu diterima oleh orang kaya. Atau kalau tidak orang kaya, orang yang cukup sehari-hari. Bahkan makan daging itu bisa setiap hari. Buruknya lagi, di antara kita bahkan ada yang tak boleh lagi makan daging. Masih juga dapat jatah kurban. Sementara di pedalaman, di kantong-kantong kemiskinan di pinggir kota, atau bahkan dekat dengan pusat kota, tak ada kurban. Maka kadang-kadang sudah dekat dengan Idul Adha, kawan-kawan survei, pergi. Kalau di Pekanbaru, daerah Tenayan Raya, lihat di sekitar daerah Jalan Badak, atau di daerah Siak 2, daerah Rimbo Panjang, Roda Sakti, arah Payung Sekaki, dan berapa titik-titik di Pekanbaru. Ketika ditanyakan, Pak, di sini ada kurban? Berapa ekor? Ada yang sampai menangis menjawab, nah, tak ada yang kurban di sini, nak. Sementara sudah hamil 7 ekor kurban. Itu terjadi. Masih dalam kota Ahmadiyah, tapi tak ada yang akan berkurban. Maka sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita melakukan kurban ini
tidak sekedar menyembelih, tapi ada nilai lebih dari menyembelih. Apa itu? Menyembelih sebagai ibadah, memperhatikan saudara kita yang ada di pedalaman, di pinggiran, di kantong-kantong kemiskinan, agar mereka merasa ada saudara saya yang perhatian dengan saya. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia merasa ukhuwahnya dengan kita adalah ukhuwah Islamiyah yang jujur. Saya diperhatikan saudara yang lain. Mudah-mudahan dengan itu dia bertahan dengan iman dia. Meskipun susah begini, ada orang yang perhatian dengan saya. Nun jauh di sana di Pekanbaru. Mungkin orang itu tak pernah kenal dengan kami. Nun jauh di sana, ada orang dari Jakarta. Dia kirimkan biaya untuk kurban di kampung saya. Nun jauh di sana, ada orang dari Australia, dari Jepang. Dia tak bisa berkurban di Jepang, tak bisa berkurban di Australia. Dia kirim ke pedalaman Riau. Dia merasa ada saudara yang lain, sehingga dia kuat dengan Islamnya. Mudah-mudahan itulah penguat akidah bagi dia. Jadi di balik kurban ini ada ibadah, ada syiar, ada ukhuwah, ada dakwah, ada penguatan akidah. Dan penguatan akidah ini penting. Nabi mengingatkan kadal faqru ayyakuna kufra. Kadang-kadang kata Nabi, kefakiran itulah yang menyebabkan orang mudah untuk menjadi kafir. Hidup susah, sehingga datang orang dengan bantuan mungkin cuma makanan-makanan remeh-temeh, murah bagi kita di kota, tapi bagi mereka berharga, dan itulah untuk membeli makanan tadi dengan aqidah. Maka saya pernah ketika ke Telamama melihat ada aktivis yang rajin datang, lalu dikumpulkan masyarakat di satu tempat. Di tempat itu katanya belajar, mungkin belajar membaca, berhitung, tapi tidak dipungkiri bahwa memulai belajar, mengakhir belajar dengan doa. Doanya doa apa? Dengan agama orang yang mengajar tadi. Dari mana orang tadi? Dari Indonesia Timur. Saya tak pasti apakah dari NTT atau dari Maluku atau Papua, tapi logatnya mirip orang-orang di sekitar Indonesia Timur itu. Dari jauh datang ke pedalaman Riau untuk apa? Pasti ada misi. Dan misi mereka bagaimana menyelamatkan orang-orang ini yang menurut mereka sedang tidak berada dalam pangkuan dakwah, dibawa kepada dakwah. Bayangkan, kalau ini terjadi di banyak titik, aktivis banyak masuk, barang banyak masuk, disuka masyarakat yang sedang butuh, mudah mereka berpindah mengikut orang yang membawa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang fakir, yang susah tadi. Maka saudara-saudara muslim dirahmati Allah, kita kurban, tebar hewan kurban ke daerah-daerah titik terpencil, terasing, tertinggal, di beranda negeri, tak lebih tujuannya menunjukkan mereka saudara kita, menunjukkan mereka itu perlu diperhatikan, dan kita harus menjaga, menguatkan akidah mereka. Jangan sampai di kota pengajian hidup, buku banyak, media-media banyak menyediakan kajian, mudah bagi kita untuk menjaga akidah. Tapi di kampung saudara kita dimangsa oleh orang hanya dengan barang remeh-temeh. Jangan sampai nanti di akhirat kalau Allah tanya kenapa mereka pindah agama, mudah beralih karena orang Pekanbaru tak perhatian dengan orang pinggir Pekanbaru, tak perhatian dengan orang pedalaman Riau. Na'udzubillah. Maka inilah kenapa sahabat-sahabat kita sering mengajak kita untuk tebar hewan kurban, baik di pedalaman Riau, daerah lain di luar Riau, sampai ke ujung-ujung negeri yang ada di Indonesia ini. Nah, terakhir sekali, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kan kita kalau tebar hewan kurban tak menyaksikan di mana kurban kita, cuma dapat berita. Lembaga mengabarkan Bapak Ibu hewan Bapak akan disembelih. Bapak Ibu hewan Bapak sudah disembelih. Ini fotonya. Lalu dibuatkan laporan. Bukti sudah dilaksanakan. Saya kan tak melihat. Nah, perlu kita pahami bahwa melihat, menyaksikan langsung proses penyembelihan binatang kurban itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Maknanya apa? Kalau kita menyembelih binatang kurban tapi tak melihat langsung, sah pelaksanaan kurban. Tapi kalau kita hadir melihat langsung, ada pengaruh pada kejiwaan, ada pengaruh pada keluarga yang datang, menjadi syiar.
yang nanti akan menjadi pandangan yang baik, menjadi kesan yang baik, sehingga ajaran agama ini akan diwariskan turun-menurun, dan syiar pelaksanaan kurban hidup sepanjang masa, berpindah satu generasi kepada generasi yang lainnya. Kan di kota bisa kita lihat juga menyembelih punya orang lain, atau mungkin kita menyembelih juga di kota, di masjid dekat kita, dan satu dikirim ke pedalaman. Mudah-mudahan kajian kita tentang pelaksanaan kurban dengan sistem tebar kurban ini bermanfaat, memberikan wacana baru bagi kita, dan kita tak ketinggalan dalam berbagi dengan saudara kita di daerah yang jauh, daerah terpencil, tertinggal, melalui kurban kita. Ibadah dapat dan ukhuwah juga terlaksana, tarbiyah terjaga, akidah saudara kita mantap. Mudah-mudahan di akhirat inilah sebab kita berkumpul dengan saudara beriman yang lain, baik mereka yang pedalaman atau yang lain-lain yang menjadi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah dan kurang, banyak silap dari apa yang disampaikan. Mungkin ada kata-kata yang mengganggu, yang merusak hati orang lain. Mohon maaf. Bukan maksud menyengaja, tapi ini sebagai satu di antara lontaran wacana. Mudah-mudahan inilah yang akan menyatukan kita, menjadikan umat ini kuat, dan menjadikan kita semua tetap merasa satu dengan saudara kita yang lain. Sekali lagi banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.